Bab 2711. Kehidupan dan kematian abadi. Wang Ming tidak memberi Lin Yi kesempatan berbicara dan langsung pergi bersama orang-orangnya. Orang-orang di sekitar berhenti berbicara dan saling memandang. Mereka mengira itu akan menjadi pertempuran besar, tetapi tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Namun, Lin Yi tidak tampak seceria sebelumnya. Tindakannya sebelumnya dimaksudkan untuk menguji Wang Ming. Kalau saja mereka bertarung, itu akan menunjukkan bahwa kemampuan orang ini hanya segitu saja, dan dia tidak perlu mengkhawatirkannya di masa mendatang. Namun dalam konfrontasi berulang ini, Wang Ming tidak hanya menanganinya dengan cepat, menyelamatkan mukanya semaksimal mungkin, tetapi pada akhirnya, ia juga berhasil menanggung penghinaan dan pergi. Orang seperti itu tidak mudah untuk dihadapi. Mungkin kekuatannya tidak sebaik Wang Mian, tetapi kecerdikannya dan ketenangannya mungkin berada di atasnya. Ayo pergi, sudah lama, kita harus membawa anak itu kembali. Liang Ruoxu mengangguk dan pulang bersama Lin Yi. Saat makan malam-malam itu, Liang Chunxiao bertanya tentang apa yang terjadi pada hari itu. Lin Yi berbagi pemikirannya, yang juga disetujui oleh Liang Chunxiao. Mereka mencapai kesimpulan bulat. Pada saat seperti itu, keluarga Wang mengajukannya bukan tanpa alasan. Dia pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Keesokan paginya, Liang Ruoxu meninggalkan anak itu kepada pengasuhnya, dan pergi berbelanja bersama Lin Yi sepanjang hari, bahkan mengenakan sepatu hak tinggi dan gaun kecil, tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang ibu. Setelah tinggal di Yanjing selama 2 hari, Lin Yi siap kembali ke Zonghai. Namun sebelum kembali ke Zonghai, ia mengunjungi Brigade Pengawal Pusat untuk menemui Chen Zhengli guna melihat kemajuan terbaru. Saudara Chen, bagaimana penelitiannya? Ada kemajuan baru, kata Chen Zhengli. Patung dari Anoda, yang kau bawa kembali dari Istana Sanqing, memiliki efek dalam mendorong pertumbuhan sel telomer sampai batas tertentu, tetapi patung dari Kutub Yin memiliki efek sebaliknya, yaitu menghambat generasi sel telomer. Ini. Lin Yi mengerutkan kening dan berpikir, jadi, kedua benda ini memiliki tampilan yang sama tetapi efeknya sangat berlawanan. Tepat sekali, dan itulah mengapa tubuh Zhang Daoling tetap utuh selama 1000 tahun, kata Chen Zhengli. Kedua patung tersebut menciptakan keseimbangan tertentu, sehingga menghasilkan fenomena ini. Chen Zhengli menyalakan sebatang rokok, menggaruk kepalanya, dan berkata, saya rasa bahkan Zhang Daoling tidak tahu tentang efek ini pada saat itu. Itu seharusnya tidak benar. Apa yang terasa aneh? Ceritakan pendapatmu. Patung dari Anoda memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel-sel telomer, yang sampai batas tertentu merupakan syarat untuk kehidupan abadi, dan tidak perlu mencapai keseimbangan dengan patung Kutub Yin. Tidak, ada kesalahpahaman yang Anda abaikan di sini. Chen Zhengli menggelengkan kepalanya, hidup abadi tidak sama dengan umur tak terbatas, tidak seperti yang ditampilkan dalam film fiksi ilmiah. Hah, apa maksudnya? Menurut pola pikir Anda, agar manusia dapat mencapai kondisi kehidupan abadi dengan bentuk tubuhnya saat ini, laju generasi sel telomer harus sejalan dengan kecepatan pembelahan sel. Baru setelah itu, tubuh manusia dapat mempertahankan kondisinya saat ini. Manusia menua karena telomernya aus selama pembelahan sel. Ketika sel-sel telomer habis, manusia menua dan mati. Hanya ketika keduanya berada dalam keseimbangan yang rapuh, fungsi fisik manusia dapat mempertahankan kondisi saat ini, yang disebut kondisi kehidupan abadi. Mata Lin Yi berbalik, tampaknya mengerti apa yang dimaksud Chen Zhengli. Maksudmu di bawah pengaruh patung Anoda, kecepatan pertumbuhan sel telomer harus melampaui kecepatan pembelahan sel. Tepatnya, berdasarkan simulasi rumus matematika dan biologi, begitu keadaan ini terjadi, manusia akan berevolusi. Chen Zhengli mengangkat bahu, mengenai apa yang akan mereka kembangkan, tidak ada yang tahu, karena semuanya adalah analisis ilmiah tanpa contoh nyata. Jika memang demikian, patung Tiang Yin dapat mempercepat penuaan dan kematian seseorang. Ya, hanya dengan menempatkan keduanya bersama-sama, mencapai semacam keseimbangan yang cerdik, Anda dapat mewujudkan keadaan kehidupan abadi yang Anda sebutkan, kata Chen Zhengli. Namun ini adalah hal yang sangat sulit, karena kedua benda ini harus selalu dibawa, dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Membawa kedua benda ini tidaklah sulit, dan jika Anda mulai memakainya sejak usia muda, bukankah Anda dapat memperoleh kehidupan kekal? Itu juga tidak mungkin, kata Chen Zhengli. Karena medan magnet yang tercipta dari interaksi keduanya akan berubah seiring posisi dan ruang yang berbeda, dan laju pembelahan sel manusia juga akan berubah seiring kondisi tubuh yang berbeda. Keduanya sulit untuk disejajarkan dan mencapai keseimbangan yang rumit, sehingga konsep kehidupan abadi hanya ada dalam teori, sangat sulit diwujudkan dalam kenyataan. Namun demikian, benda ini memang memiliki efek memperpanjang umur dan membuat awet muda, sungguh harta yang tak ternilai. Mendengar ini, Chen Zhengli menghela napas, peradaban Tilia benar-benar misteri. Setelah mendengar analisis Chen Zhengli, Lin Yi menemukan sesuatu. Mengingat usia Zhang Yufu, selamat dari tembakan dan pulih dalam waktu singkat kemungkinan besar ada hubungannya dengan patung-patung itu. Memang,
Itulah mengapa aku selalu penasaran dengan kehancuran peradaban ini. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum. Tidak usah terburu-buru, kalau kita beruntung, mungkin generasi kita akan melihat fajar, kata Chen Zhengli optimis di tengah kesulitan. Apakah materi penelitian yang kubawa pulang sudah didekripsi, dan apakah itu membantu penelitian kita selanjutnya, tanya Lin Yi. Memang ada bantuan, tapi apa yang diteliti orang-orang itu tidak sepenuhnya seperti yang saya bayangkan. Bagaimana caranya? Awalnya saya mengira mereka akan meneliti ke arah kehidupan abadi dan kemudian mengembangkan rencana perawatan atau obat-obatan yang sesuai untuk memperpanjang hidup orang kaya, tetapi dalam dokumen tersebut, arah penelitian mereka adalah bagaimana mengendalikan kematian, bukan arah yang sama. Saya kira mereka hanya mendapatkan patung itu dari Kutub Yin, yang dalam beberapa hal membatasi penelitian mereka. Itu mungkin saja, tetapi secara keseluruhan hal itu membantu penelitian di masa depan. Dering-dering-dering. Tepat ketika Lin Yi hendak berbicara, telepon di sakunya berdering, itu adalah panggilan dari Xiao Bing. Kakak Lin, kamu di mana? Aku di rumah kakak Chen. Di lembaga penelitian di belakang, tanya Xiao Bing. Ya, baiklah, aku akan datang menemuimu sekarang. Ayo. Setelah mengatakan ini, Lin Yi menutup telepon. Ada apa? Ada yang salah, tanya Chen Zhengli. Aku juga tidak tahu, Xiao Bing bilang dia akan datang menemuiku. Dalam beberapa menit, Xiao Bing datang dari gedung administrasi ke lembaga penelitian di belakang. Saudara Lin, ada sesuatu yang terjadi, kata Xiao Bing dengan cepat. Saya baru saja mendapat berita, William telah meninggal. Bab 2712. Pembicaraan panjang. Ah, William sudah mati. Lin Yi terkejut cukup lama, berita ini sungguh di luar dugaannya. Bahkan Chen Zhengli pun merasa tidak percaya. Berita itu sepenuhnya benar, kudengar dia meninggal di rumah karena keracunan gas. Kurasa tak lama lagi akan ada laporan dari negara M, Xiao Bing berkata. Tapi William tidak punya banyak reputasi di lingkaran ibu kota negara M, jadi seharusnya tidak terlalu menarik perhatian. Tapi masalahnya dia sudah mati, masalah ini sangat aneh. Wajah Lin Yi muram, berbisik. Saya tidak bisa menerima bahwa dia meninggal karena kecelakaan, itu terlalu kebetulan. Lin Yi terdiam. Masalah ini membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Dia 90% yakin bahwa kematian William adalah sebuah konspirasi. Karena waktu kematian William secara kebetulan bertepatan dengan saat ia mendapatkan patung Tiang Yin. Karena alasan ini, materi tersebut diselimuti oleh lapisan bayangan. Dia selalu mengira William adalah dalang di balik kejadian ini. Segala sesuatu berjalan sesuai rencananya. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba meninggal tanpa penjelasan. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ada orang lain yang memanipulasi masalah ini dari belakang. Jika itu benar, lalu siapa yang mengendalikan William dari belakang? Saudara Lin, selama penyelidikan sebelumnya, kami menemukan mereka memiliki kontak dengan laboratorium Degeratlon resmi. Mungkinkah orang-orang resmi memanipulasi masalah ini? Itu sangat mungkin, gumam Lin Yi. Namun ada hal aneh lainnya dalam kasus ini. Chen Zhengli dan Xiao Bing menatap Lin Yi, menunggunya melanjutkan. Sebelumnya, William 2 kali mencoba mendapatkan patung anoda, tetapi gagal 2 kali, tetapi keadaan tetap damai. Namun, setelah patung Kutub Yin hilang, insiden serupa terjadi lagi. Bukankah ini menunjukkan bahwa bagi mereka, patung Kutub Yin lebih penting daripada patung anoda? Pertanyaan ini menarik perhatian Chen Zhengli. Patung Tiang Yin memiliki kemampuan untuk mempercepat hidup dan mati, secara ekonomi, saya tidak melihat nilainya, tetapi dalam penelitian ilmiah, nilainya mungkin melampaui patung anoda. Jika asumsi ini benar, maka orang yang mengendalikan seluruh urusan ini dari belakang bisa jadi adalah seorang pejabat, kata Lin Yi. Tetapi, Xiao Bing berhenti sejenak dan berkata, kalau begitu, kenapa William ditampilkan begitu saja? Sekalipun mereka tidak mau mengungkap identitasnya, mereka bisa saja diam-diam mendukung boneka. Tapi sekarang, semua tindakan William diatur sendiri tanpa jejak pengaruh resmi, yang secara tak terlihat meningkatkan risiko. Chen Zhengli mengangguk, menyetujui analisis Xiao Bing. Jika mereka mengerahkan personel resmi untuk masalah ini, kita tidak akan punya peluang. Itu juga yang membuatku bingung, kata Lin Yi. Pantau terus masalah ini akhir-akhir ini dan lihat apakah ada perkembangan baru. Dipahami. Setelah memberikan instruksi selanjutnya, Xiao Bing pergi. Lin Yi mengobrol sebentar lagi dengan Chen Zhengli dan kemudian meninggalkan Brigade Garda Pusat. Awalnya dia mengira masalah patung itu akan berakhir di sini, tetapi semua reaksi berantai yang terkait mungkin lebih dalam dari yang dibayangkan. Namun, untuk saat ini masalah ini dianggap selesai. Bahkan jika mereka ingin melakukan tindakan lebih jauh lagi, hal itu sudah mustahil. Meninggalkan Brigade Garda Pusat, Lin Yi tidak kembali ke keluarga Liang tetapi pergi ke tempat Liang Xianghe. Namun sebelum pergi, dia membeli sesuatu untuk menghindari kritik. Saat tiba di halaman, Lin Yi melihat Liang Xianghe sedang minum teh dan menikmati matahari.
Persis seperti orang tua yang sudah pensiun dan tidak punya kegiatan apapun. Jarang sekali kamu datang sendiri dan masih tahu cara membeli barang. Setelah sekian kali, aku harus belajar dari kesalahan agar kamu tidak mengutukku karena tidak pengertian. Kalau saja aku tidak terlalu tua, aku pasti ingin sekali menendangmu. Liang Xianghe berkata, aku tidak butuh hal-hal kecil itu darimu. Haha. Lin Yi menuangkan secangkir teh untuk Liang Xianghe, silakan minum tehnya, tenanglah, kamu sudah tua, tapi emosimu masih saja meledak-ledak. Hanya kamu yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Liang Xianghe menyesap teh dan berkata, kudengar kau sudah membereskan Wang Ming. Jangan sebutkan itu, mereka bahkan tidak memberiku kesempatan. Kata Lin Yi. Orang ini tidak sederhana, bakatnya mungkin tidak sebanding dengan Wang Mian, tetapi kecerdikannya dan tipu dayanya tidak dapat diabaikan. Jika dia tidak memiliki itu, keluarga Wang tidak akan mendorongnya ke permukaan. Lin Yi mengangguk, tapi karena dia yang memimpin harimau bertaring pedang, aku rasa dia bukan orang biasa. Liang Xianghe menatap Lin Yi dengan penuh minat. Menurutmu, level berapa yang seharusnya dia miliki? Paling buruk, dia seharusnya level D, Lin Yi berkata. Untuk mencapai level ini, Anda pasti membutuhkan beberapa keterampilan. Tebakan yang tajam, kata Liang Xianghe sambil tersenyum. Meskipun, untuk usianya yang sudah mencapai level D, meskipun tidak seberbakat Wang Mian, itu juga tidak buruk. Keluarga Wang tidak akan menyembunyikan orang seperti itu. Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi berkata, dengan kemampuan keluarga Wang, berkultivasi dengan garis keturunan ganda seharusnya tidak sulit. Disitulah letak masalahnya, kata Liang Xianghe. Wang Ming memang orang yang cerdik, tapi bakatnya hanya bisa dianggap rata-rata, bahkan lebih buruk dari beberapa anggota timmu. Lalu mengapa keluarga Wang? Lin Yi berhenti sejenak, mungkinkah mereka kehabisan pilihan? Belum tentu. Liang Xianghe menyesap tehnya, coba tebak lagi. Bakat rata-rata. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri, sambil merenung cukup lama, tiba-tiba ekspresinya berubah. Mungkinkah itu, serum gen? Mudah untuk ngobrol dengan Anda, dan cepat tanggap. Keluarga Wang benar-benar terpuruk karena menggunakan cara-cara seperti itu. Lin Yi mendesah. Seseorang seperti Wang Mian tidak bisa dikultivasikan begitu saja, membunuhnya adalah pukulan telak bagi keluarga Wang. Lin Yi mengangguk, setuju dengan sudut pandang Liang Xianghe, merenung selama beberapa detik, dan bertanya. Apakah keluarga Wang punya prospek untuk masa depan? Fokus masa depan adalah harimau bertaring pedang. Liang Xianghe berkata, melihat sikap mereka, mereka bersiap untuk mendirikan organisasi yang mampu menyaingi Brigade Garda Pusat, untuk benar-benar mengguncang kendali saya. Kalau memang itu pikiran mereka, mereka cukup naif. Lin Yi mencibir, selama aku di sini, mereka tidak akan punya kesempatan. Liang Xianghe juga tersenyum, tidak menganggap serius harimau bertaring pedang milik Wang Ming. Untuk saat ini, harimau bertaring pedang memang tidak menimbulkan ancaman, tapi target masa depan mereka pastilah kamu, tetap waspada. Liang Xianghe berkata, aku sudah hidup begitu lama, begitu aku tiada, kamu dan keluarga Liang akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan kamu harus memahami konsekuensinya. Bab 2713. Bisnis terhambat. Lin Yi tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengar kata, kematian, dari Liang Xianghe. Jantungnya berdebar kencang. Meskipun kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian merupakan bagian dari kehidupan, tetap saja terasa tidak nyaman. Aku belajar meramal beberapa tahun yang lalu. Dengan wajahmu, setidaknya kau bisa hidup 30 tahun lagi, bahkan mungkin lebih lama dariku. Haha. Liang Xianghe tertawa terbahak-bahak, sangat bahagia. Kalau begitu, aku menghargai kata-katamu yang baik. Aku akan mencoba untuk hidup beberapa tahun lagi. Setelah diskusi serius mereka, Lin Yi tidak terburu-buru pergi. Karena perasaan pribadi, dia ingin tinggal bersama Liang Xianghe sedikit lebih lama. Siang harinya, Lin Yi secara pribadi memasak beberapa hidangan untuk Liang Xianghe dan minum segelas anggur putih bersamanya, sambil terlibat perbincangan panjang dan menyentuh hati. Pada tahap ini, dilema terbesar di pihaknya adalah mengandalkan Liang Xianghe saja untuk mendukungnya. Meskipun pengaruh Liang Xianghe juga signifikan, ia tidak dapat bersaing dengan keluarga Wang. Jika dia jatuh, maka di masa depan, kemungkinan besar dia akan ditindas sepenuhnya oleh keluarga Wang. Ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan keduanya. Namun hal-hal seperti ini ibarat turunnya hujan atau seorang ibu yang menikah, bukan hal-hal yang dapat diubah dengan usaha manusia. Mereka hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Namun, Lin Yi punya ide berani di benaknya. Mungkin dia bisa mencoba menggunakan patung anoda pada Liang Xianghe, dan mungkin hasilnya akan sangat luar biasa. Di samping itu, Liang Xianghe bercerita banyak hal dari masa lalu, dan Lin Yi mendengarkan dengan penuh perhatian. Di antara mereka, ia menyebut kakeknya sendiri. Setelah mendengar semua hal ini, banyak hal menjadi jelas bagi Lin Yi.
Pikirannya yang luas disebabkan oleh gen keluarga Lin, bukan karakternya. Dia tetaplah orang baik. Setelah makan bersama Liang Xianghe, Lin Yi kembali ke keluarga Liang. Dia menghabiskan malam berikutnya dengan Liang Ruoxu sebelum kembali ke Zonghai keesokan harinya. Setelah kembali ke Zonghai, Lin Yi langsung pulang. Kamu kembali. Melihat Lin Yi masuk, Ji Qingyan mempersilakannya masuk. Kamu tidak pernah memberitahu sebelumnya saat kamu kembali. Itulah yang membuatnya mengejutkan. Tidak menyenangkan memberitahu sebelumnya. Begitu memasuki rumah, Lin Yi segera menggendong anak itu. Setelah pergi selama lebih dari 20 hari, ia mendapati anaknya telah banyak berubah dan menjadi jauh lebih gemuk. Kalau dia terus makan seperti ini, dia akan jadi gadis kecil yang gemuk, canda Lin Yi sambil tersenyum. Dia hanya gemuk sementara sekarang, dia akan kurus nanti, kata Ji Qingyan. Aku tidak bisa membiarkan dia menjadi gemuk, memikirkannya saja sudah mengerikan. Dalam hal mengurus tubuh, Ji Qingyan sangat perhatian, dan dia bahkan lebih perhatian lagi ketika menyangkut putrinya. Setelah tinggal di rumah beberapa saat, mereka berdua mengajak anak itu jalan-jalan. Malam itu, Song Minghui memasak sepiring penuh hidangan untuk menyambut kembalinya Lin Yi, dan suasananya penuh sukacita. Keesokan paginya, Lin Yi pergi ke perusahaan dan memanggil Qi Xianzhao, He Yuanyuan, Tian Yan, dan para eksekutif senior lainnya ke kantor. Bagaimana situasi perusahaan akhir-akhir ini? Hanya bisnis mesin litografi dan sistem telepon seluler yang tidak terpengaruh, sisanya berjalan lambat, kata Qi Xianzhao. Beberapa transaksi tertentu terhambat oleh semacam keadaan kahar. Lin Yi mengerti apa yang dimaksud dengan force majeure yang dimaksud Qi Xianzhao. Namun pada tahap ini, ia belum punya solusi yang bagus. Lagi pula, karena Liang Ruoxu hamil maka orang-orang punya kesempatan, kalau tidak, situasi seperti ini tidak akan terjadi. Ditambah lagi, dengan bangkitnya kembali keluarga Wang, tekanan di area ini akan meningkat secara bertahap. Bagi Ling Yun Group, ruang bertahan hidup di masa depan akan menghadapi tekanan lebih jauh. Sebenarnya, bisnis Ling Yun Group secara keseluruhan masih baik-baik saja. Yang paling terdampak adalah Chaoyang Group. Proyek mal di awal tahun belum berjalan secepat yang diharapkan, dengan insiden yang terjadi sesekali, cukup merepotkan, kata He Yuanyuan. Masih ada yang berani mengganggu proyek itu. Lin Yi bisa mengerti hal-hal lainnya. Namun, berkenaan dengan proyek Chaoyang Group, pada awalnya sudah dibicarakan secara luas, sehingga ia mengira proyek itu dapat berjalan lancar, tetapi tidak menduga akan timbul masalah. Beberapa hari yang lalu, seorang pekerja mengalami kecelakaan akibat pengoperasian yang tidak semestinya. Pihak perusahaan telah memberikan kompensasi sesuai peraturan, tetapi mereka tidak setuju dan terus berlarut-larut, sehingga proyek tertunda lebih dari setengah bulan, ujar He Yuanyuan. Berapa besar kompensasi yang seharusnya diberikan sesuai dengan peraturan? 600.000, kata He Yuanyuan. Tetapi setelah kecelakaan itu terjadi, perusahaan juga memberikan 20.000 biaya pengobatan, tetapi itu tidak membantu. Kalau menghadapi masalah seperti itu, jangan terlalu ketat dengan aturannya, tambah saja jadi 1 juta. Bekerja di luar itu tidak mudah. Saudara Qi sudah menawarkan untuk menaikkannya menjadi 1 juta, tetapi mereka tidak setuju dan meminta kami menambah 20 juta. Ah, 20 juta. Keluarga korban mengklaim bahwa peralatan keselamatan kami yang tidak memadai menyebabkan kematian, jadi mereka menuntut ganti rugi 20 juta. Jika tidak, mereka akan melanjutkan masalah ini sampai tuntas, kata He Yuanyuan. Sialan, berani sekali mereka. Memang, itu jelas karena operasinya sendiri yang tidak tepat, tapi mereka membalasnya, kata He Yuanyuan. Saya merasa ada yang memanipulasi mereka di balik layar, dengan tujuan membuang-buang waktu, karena proyek ini tidak banyak menghasilkan keuntungan, dan penundaan akan menghabiskan biaya setiap hari. Apakah kamu bernegosiasi? Bagaimana sikap mereka? Para pemimpin grup Chaoyang yang relevan telah berbicara dengan mereka beberapa kali, tetapi sikap mereka sangat keras. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Mereka bersikap sangat keras. Itulah sebabnya saya katakan ada yang mencurigakan dalam hal ini, dan mereka tidak mengambil inisiatif untuk bernegosiasi, mereka hanya menunda-nunda seperti ini. Baiklah, aku mengerti, kata Lin Yi. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada dana yang masuk dalam jumlah signifikan, sekitar 10 triliun selama 3 tahun, untuk memfasilitasi integrasi hulu dan hilir rantai industri chip. Kalian harus mengaturnya dengan baik. 10 triliun selama 3 tahun. Ketiganya tercengang. Dalam hatinya, He Yuanyuan berseru. Luar biasa. Setelah membahas hal-hal penting, Lin Yi meninggalkan kantor dan pergi ke Chaoyang Group. Tepat saat dia parkir, dia mendengar suara klik sepatu hak tinggi. Mengikuti suara itu, Lin Yi tiba-tiba melihat Wang Ying bergegas menuju mobilnya, sambil membawa tas di tangan. Ia mengenakan rok pensil biru dengan bunga kuning dan blus abu-abu berlengan 3/4, menenteng tas LV, tampak bergaya sekaligus cantik. Bunyi bip-bip. Lin Yi membunyikan klakson,
membuat Wang Ying takut. Dia menoleh dan melihat mobil Lin Yi, langsung tersenyum, lalu cepat-cepat berjalan mendekat dan masuk ke kursi penumpang. Akhirnya kamu kembali. Biarkan adikmu menciummu. Wang Ying menangkup wajah Lin Yi dan memberinya ciuman besar, meninggalkan bekas lipstik merah cerah. Kembali kemarin, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kamu mau kemana? Jangan sebutkan itu, kata Wang Ying. Kelompok ini mengalami insiden, seorang pekerja mengalami kecelakaan, dan sudah berjalan selama lebih dari setengah bulan tanpa ada penyelesaian. Direktur Li meminta saya untuk mencobanya, jadi disinilah saya, menjalankan misi. Aku sudah dengar tentang ini. Ayo kita lihat bersama. Bab 2714. Metode Lin Yi. Apakah Presiden Ji sudah memberitahumu? Tanya Wang Ying sambil merapikan rambutnya. Dia sekarang sibuk mengurus anak-anak dan tidak memperhatikan hal-hal ini, kata Lin Yi. Saya baru saja pergi ke grup itu, dan Tao Yuan memberi tahu saya. Jadi begitulah adanya. Wang Ying berkata. Saya benar-benar kewalahan dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Dengan kefasihan Direktur Wang, tentu ini tidak akan menjadi masalah, kata Lin Yi sambil tersenyum. Saya pandai dalam teknik berbicara, bukan kefasihan, kata Wang Ying. Keluarga itu benar-benar tidak masuk akal, mereka sama sekali tidak mendengarkan akal sehat. Mereka hanya bicara soal 20 juta. Memikirkan mereka saja membuatku pusing. Berani sekali mereka, kata Lin Yi sambil tertawa. Mereka tidak hanya berani, tetapi mereka juga mengajukan tuntutan dengan pembenaran. Wang Ying mengeluarkan beberapa kertas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Lihatlah ini, mereka sudah merinci semuanya. Ada daftarnya. Profesional, kan? Lin Yi melirik kertas A4 itu, begitu detailnya, bahkan Tao Yuan si tukang pamer itu mungkin tidak punya keahlian sebanyak ini. Saya juga bingung, rasanya seperti ada seseorang di balik layar yang memberi instruksi kepada mereka. Apakah kamu tahu jalannya kejadian? Apakah ini kesalahan kita atau kesalahan mereka? Saya dengar dari manajer proyek bahwa itu operasi yang tidak pantas. Orang itu sudah beberapa kali melakukan pelanggaran ringan, sudah diingatkan berkali-kali tetapi tidak pernah diperbaiki, dan kali ini mengakibatkan insiden, kata Wang Ying. Kamu tidak ikut dengan kelompok itu. Kamu harus tahu aturan perusahaan dengan jelas. Aku tahu, hanya memastikan, kata Lin Yi. Beritahukan departemen terkait untuk melanjutkan pekerjaan, dan mari kita lihat siapa yang berani menimbulkan masalah. Muak. Wang Ying memegang wajah Lin Yi dan menciumnya, aku suka kejantananmu. Ayo, kita periksa bersama, kata Lin Yi sambil tersenyum. Oke. Wang Ying membuka navigasi teleponnya dan berkendara bersama Lin Yi menuju rumah mendiang. Selama periode ini, Lin Yi juga pergi ke bank untuk menyiapkan sejumlah uang. Rumah almarhum berada di sebuah bungalow di pinggiran kota. Mereka berkendara lebih dari 1 jam untuk sampai ke sana. Jalanan di sekitarnya relatif bersih. Meskipun ada sampah di pinggir jalan, ternyata lebih baik dari yang dibayangkan Lin Yi. Kenapa kamu berhenti? Melihat Wang Ying berhenti berjalan, Lin Yi bertanya. Apakah kamu melihat orang-orang di depan? Itu rumah almarhum. Mengikuti pandangan Wang Ying, Lin Yi melihat 3 pria duduk di pintu sekitar 10 meter jauhnya, merokok dan mengobrol. Siapa mereka bagi orang yang sudah meninggal? Aku tidak tahu, mungkin saudara, kata Wang Ying. Namun yang bernegosiasi adalah istri almarhum, Li Fang. Lin Yi mengangguk dan melirik beberapa orang yang mencurigakan. Sepertinya mereka punya beberapa kerabat yang bisa membantu, ayo kita lihat. Oke. Mereka berjalan mendekat, dan pada saat yang sama, ketiga orang yang duduk di pintu memandang Lin Yi dan Wang Ying, tampaknya menebak identitas mereka. Apakah Anda di sini untuk bernegosiasi? Pembicara itu, berusia 40-an, berkulit gelap, berambut acak-acakan, dan sedang memegang sebatang rokok. Ya, Lin Yi mengangguk, di mana Li Fang? Aku ingin bicara dengannya. Kamu bisa bicara denganku, kata pria parubaya itu, aku saudaranya, aku bisa mengambil keputusan. Tapi aku tidak ingin bicara denganmu, kata Lin Yi, bawa keluar Li Fang. Melihat sikap tegas Lin Yi, wajah pria parubaya itu menjadi gelap dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Mari ikut saya. Dengan dipimpin pria parubaya itu, Lin Yi dan Wang Ying memasuki rumah. Di dalam, ada 5 atau 6 orang berdiri, baik pria maupun wanita. Ketika mereka melihat keduanya masuk, ekspresi mereka campur aduk namun sebagian besarnya dipenuhi dengan kegembiraan yang nyaris tak terbendung. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai posisi tinggi, rekan-rekannya akan diuntungkan. Lin Yi dan Wang Ying telah menyaksikan hal seperti itu berkali-kali. Kalau mereka benar-benar mendapat uang sebanyak itu, bukan hanya Li Fang saja yang akan kaya raya, orang-orang di sekelilingnya juga akan mengerumuninya seperti lintah dan mengeksploitasi situasi dengan gila-gilaan. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan ada di sini. Di atas sofa berwarna abu-abu hitam duduk seorang wanita parubaya dengan ekspresi lelah di wajahnya.
Namun, tatapan matanya luar biasa tajam. Meskipun Lin Yi belum tahu siapa dia, nalurinya mengatakan bahwa ini pasti Li Fang. Kosongkan ruangan ini, aku di sini untuk bernegosiasi denganmu. Tidak pantas ada begitu banyak orang yang menganggur di sekitar. Siapa yang kau sebut orang pemalas? Saudara laki-laki Li Fang, Li Long, berteriak. Saya katakan padamu, hanya karena kamu punya uang bukan berarti kamu bisa mengabaikan hukum. 20 juta, tidak kurang sedikit pun. Memanggilmu bodoh adalah penghinaan terhadap kebodohan, kata Lin Yi dengan acuh tak acuh. Saya akan taruh saja di sini, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, 20 juta itu tidak mungkin, dan lokasi konstruksi kita sudah dimulai, terus buang-buang waktu, saya tidak peduli. Setelah berbicara, Lin Yi menarik Wang Ying dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Jangan pergi. Li Long bergegas maju dan meraih Lin Yi dengan gembira, jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kalian berdua tidak boleh pergi. Saat berbicara, dua orang lagi melompat keluar, menghalangi pintu dan bermaksud mencegah Lin Yi dan Wang Ying pergi. Dibandingkan dengan Li Fang, mereka berharap masalah tersebut dapat diselesaikan lebih cepat. Karena Li Fang dapat menghubungi kelompok itu kapan saja, mereka, sebagai saudara, tidak memiliki kemampuan dan keuntungan yang sama. Jika mereka diam-diam menghubungi dan mencapai kesepakatan, mereka mungkin tidak mendapat uang sepeser pun. Jadi hari ini, mereka harus menyelesaikannya. Apa yang ingin kau lakukan, dengan paksa menahanku di sini? Ya, insiden sebesar ini, aku harus mencari keadilan untuk adikku, kata Zhang Long dengan keberanian palsu. Kalian harus memberi kami keadilan. Atau kalian tidak bisa pergi. Dan bagaimana jika aku bersikeras pergi? Saat mengatakan ini, Lin Yi melangkah maju, dan dua orang yang menghalangi pintu mendorongnya mundur. Lin Yi tidak menghindar, tetapi menggunakan kekuatannya untuk duduk langsung di tanah. Lin Yi, seru Wang Ying. Saya baik-baik saja. Lin Yi tetap duduk di tanah sambil mengeluarkan beberapa kredensial lama dari teleponnya. Anda sekarang dicurigai menyerang seorang polisi. Mari kita selesaikan ini dulu, sedangkan untuk kompensasi 20 juta, kita bahas nanti. Melihat kredensial Lin Yi, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Lin Yi memiliki identitas seperti ini. Masing-masing berdiri di tempat, gelisah dan tidak yakin apa yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhang Hui. Kakak Hui, kamu sibuk. Tidak mudah menunggu panggilanmu, kata Zhang Hui sambil terkekeh. Tidak banyak yang dilakukan di stasiun, kami hanya sedang memilah berkas di sini. Saya di sini, di sebuah bungalau di Jalan Nanhui, seseorang menyerang seorang petugas polisi, sekitar 10 orang, bawa beberapa orang dan bawa mereka semua pergi. Tunggu aku sedang dalam perjalanan. Bab 2715. Taois Gunung Mao. Lin Yi menutup telepon, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan tidak terburu-buru untuk pergi. Kantor polisi tidak jauh dari sini, mereka akan segera datang, semuanya jangan khawatir. Kamu seorang polisi, apa yang ingin kamu bicarakan dengan kami? Li Long agak bingung, segala sesuatunya telah berkembang jauh melampaui imajinasinya. Awalnya dia mengira jika dia bersikap tegas selama negosiasi, dia bisa mengintimidasi mereka. Tanpa diduga, pria ini tidak mudah tergoyahkan. Apa? Polisi tidak boleh datang untuk bernegosiasi. Lin Yi terkekeh dan berkata, kenapa kamu berkeringat? Jangan gugup, kita hanya sedang menyelesaikan masalah, aku orang yang bijaksana. Ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yi, tubuh Li Long mulai gemetar. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu, kalian bicara saja. Kami juga akan pergi. Melihat Lin Yi makin serius, dan tahu bahwa dia memang tidak punya moral yang tinggi, satu persatu kerabat Li Fang memutuskan untuk tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau kamu tetap di sini, itu dihitung sebagai penyerangan terhadap petugas. Kalau kamu pergi, itu dihitung penyerangan plus menghindari penangkapan, pilihanmu. Mereka tercengang. Orang-orang yang mendengar ini berdiri di tempat mereka, tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar dari luar, Lin Yi keluar untuk membawa Zhang Hui masuk. Yang menemaninya adalah Zhang Zixin. Saudara Lin, lama tak berjumpa, aku sangat merindukanmu. Serius, kita di luar, Zhang Hui mengingatkan. Hehe, mari kita mulai bisnisnya dulu. Menghadapi hal-hal seperti ini, Zhang Hui dan Zhang Zixin menanganinya dengan mudah. Mereka membawa selusin orang itu ke dalam kendaraan dan segera membawa mereka kembali ke stasiun. Melihat Lin Yi kembali, mantan rekannya datang untuk menyambutnya, menciptakan suasana yang harmonis. Wang Ying juga menarik cukup banyak perhatian. Wanita dewasa dan menawan ini membuat siapapun yang melihatnya meliriknya beberapa kali. Setelah membawa semua orang kembali, Lin Yi memerintahkan seseorang untuk membawa Li Fang ke ruang interogasi, tidak meninggalkan seorang pun di sana kecuali dia dan Wang Ying. Pada saat ini,
meskipun wajah Li Fang tidak berekspresi, bahasa tubuhnya tidak dapat berbohong. Kalian terlalu sering menindasku, aku bahkan tidak menyentuh kalian, kenapa membawaku ke sini? Aku melakukannya untuk melindungimu, kata Lin Yi. Coba pikirkan, entah itu kompensasi 1 juta atau 20 juta, apa kau pikir kau bisa menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Kerabatmu, seperti Lintah, ada di sekitarmu menunggu uang kompensasimu, tahukah kau? Li Fang tetap diam, meskipun tidak berpendidikan, dia cerdik, jika tidak, dia tidak akan bertahan melawan grup Chaoyang sampai sekarang. Saya sudah memeriksa Anda sebelumnya, Anda dan suami Anda sama-sama bekerja di lokasi konstruksi, saya berasumsi Anda juga tahu sesuatu tentang industri itu. Mengatakan ini, Lin Yi tersenyum. Kurasa kau hampir tidak mengenal siapapun yang bersih dalam bisnis ini, semua orang berlumuran darah. Lin Yi merogoh sakunya, lalu mengeluarkan 2 kartu bank. Menempatkan 1 kartu di atas meja, Lin Yi memulai. Saya mengerti situasinya, kesalahan penanganan suami Anda menyebabkan kecelakaan itu, tapi hukum ada di pihak Anda karena korban sudah meninggal, masuk akal juga, ini juga tidak mudah bagi Anda. Namun, secara hukum, kompensasinya hanya 600.000, tetapi hari ini saya menawarkan 1,2 juta. Li Fang menatap Lin Yi, jelas tidak puas dengan hasil ini. Kalau saja dia tidak berada di kantor polisi, dia mungkin akan lebih emosional, bahkan tidak memberi kesempatan pada Lin Yi untuk bicara. Jangan menatapku seperti itu, aku tidak percaya. Nada bicara Lin Yi tiba-tiba berubah dingin, auranya yang kuat menjulang tinggi di atas Li Fang. Lagi pula, 1,2 juta ini bukan cuma buat kamu ambil tanpa syarat. Kamu harus kasih tahu aku siapa yang suruh kamu nguras aku. Mata Li Fang bergeser. Dia tidak menyangka Lin Yi bisa melihat begitu banyak hal. Instruksi apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu, kita bisa terus mengobrol. Lin Yi meletakkan kartu bank kedua di depan Li Fang. Seperti yang kau inginkan, kartu ini berisi 20 juta, kau boleh membawanya pergi, tapi jangan lupa, kau punya putra yang kuliah di Zonghai. Lin Yi melanjutkan. Saya bisa memastikan Anda melihatnya lulus, tapi saya tidak bisa menjamin Anda akan melihatnya menikah atau punya anak. Tubuh Li Fang gemetar, wajahnya memucat. Dia sudah lama lebih menyayangi putranya daripada putrinya, menghargainya lebih dari hidupnya sendiri, dan sekarang kata-kata Lin Yi menimbulkan ketakutan dalam hatinya, membuat wajahnya pucat pasi. Saya beri Anda waktu 5 menit untuk mempertimbangkan, bagaimana Anda memilih itu terserah Anda. Lin Yi kembali ke sisi Wang Ying, keduanya tetap diam, menunggu keputusan Li Fang. Saya memilih 1,2 juta. Beberapa menit kemudian, Li Fang akhirnya berbicara. Lin Yi mengambil kartu berisi 20 juta itu dan berkata, ambil kartu satunya dan ceritakan semua yang kau ketahui. Setelah kecelakaan itu, kami mengadu ke pihak berwenang. Petugas yang bertanggung jawab tampak baik dan mengatakan saya tidak bisa menanganinya sendiri, jadi mereka mendatangkan pengacara, lalu. Siapakah pemimpin yang Anda sebutkan? Saya pikir namanya Zhang Guiseng. Saya kenal orang ini, kata Wang Ying. Lin Yi mengangguk, setelah mengenali orang ini membuat situasinya menjadi lebih jelas. Simpan kartunya baik-baik, sedangkan untuk kerabatmu yang lain, aku akan mengatur agar mereka tinggal beberapa hari. Putramu akan segera lulus, mungkin dia akan mencari tempat tinggal baru. Dengan itu, Lin Yi dan Wang Ying pergi, meninggalkan sisanya untuk ditangani oleh orang lain. Tugas dipicu, jalur jahat, hadiah 150.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Mendengar perintah sistem dalam benaknya, Lin Yi sejenak bingung. Tugas yang dipicu berbeda dari tugas sistem. Mereka memerlukan kedatangan di lokasi tertentu agar dapat dipicu. Namun saat ini, dia tidak berada di Istana Sangqing, jadi bagaimana tugas tingkat penyelesaian pekerjaan ini dipicu? Mungkinkah kantor polisi terkait dengan tugas ini? Saudari Ying, kamu kembali dulu, aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi nanti. Baiklah, sekarang semuanya sudah beres, aku juga harus membuat laporan. Setelah itu, Wang Ying mendekatkan diri ke telinga Lin Yi dan berbisik, kalau kamu ada waktu luang malam ini, datanglah ke tempatku. Tentu, tunggu aku di rumah. Lin Yi mengantar Wang Ying ke pintu, mengawasinya pergi dengan taksi, lalu kembali ke kantornya. Kenapa kamu sendirian di sini, di mana kakak Zhu dan Guyiran? Ada kasus baru-baru ini, mereka berdua pergi untuk menyelidikinya. Oh, ngomong-ngomong. Zhang Hui membetulkan postur tubuhnya dan berkata, Zhang Zixin memberitahuku bahwa kau pergi ke Gunung Longhu untuk menjadi pendeta Tao. Saya tidak menjadi seorang Taois, hanya pergi untuk bersantai, tempatnya cukup tenang. Memang, aku pernah ke sana sekali, tempatnya bagus. Zhang Hui berkata, aku ingin bertanya sesuatu padamu, apakah kamu tahu tentang Taoisme Gunung Mao? Bab 2716. Tukar dengan domba lain untuk dicukur. Taois Gunung Mao. Lin Yi berhenti sejenak,
aku pernah mendengar sedikit tentang mereka. Mereka adalah cabang Taoisme. Mendengar perkataan Taois Gunung Mao, Lin Yi secara garis besar memahami hakikat misi tersebut. Pasti ada hubungannya dengan para Taois Gunung Mao ini. Tetapi misi ini sepenuhnya bertentangan dengan kenyataan. Penganut Taoisme Gunung Mao merupakan cabang Taoisme yang sah, dan tentu saja tidak dianggap jahat atau setan. Hanya saja orang-orang ini lebih misterius daripada penganut Tao tradisional. Baru-baru ini, sekelompok orang yang mengaku sebagai Taois Gunung Mao telah menjual obat palsu di pasar, dan orang-orang seperti itu juga muncul di kota Pingjiang. Kami menduga orang-orang ini mungkin bekerja sama. Kota Pingjiang adalah kota setingkat prefektur di Provinsi Su, dan Gunung Mao juga berada di Provinsi Su, bersebelahan dengan Zonghai. Kemunculan insiden semacam ini bukanlah suatu kebetulan. Zhang Hui mengangguk, mari kita tunggu Pak Tua Zhu dan Gu Yiran untuk melihat apakah ada petunjuk baru. Kalau perlu, kita mungkin perlu mengorganisir operasi gabungan. Tepat pada waktunya, aku bebas, aku bisa ikut dengan kalian. Bagus sekali, Zhang Hui tertawa terbahak-bahak, kalau kamu punya waktu, aku tidak akan pergi. Serahkan padaku. Tepat pada saat itu, terdengar langkah kaki dari luar. Tak lama kemudian, Zhu Junqi dan Gu Yiran masuk dari luar. Yo, Lin Yi ada di sini. Melihat Lin Yi lagi, keduanya senang. Zhu Junqi menarik kursi dan duduk di sebelah Lin Yi. Kudengar kau baru saja menjadi seorang Taois. Hanya pergi untuk merasakan hidup dan menemukan kedamaian. Apa kau merasa kau terlalu bajingan sebelumnya, jadi kau pergi ke tiga leluhur murni untuk bertobat, goda Gu Yiran. Hei, hanya karena aku terlalu malas untuk mengganggumu, bukan berarti kau bisa menyerangku secara pribadi. Sialan, aku akan menendangmu. Lin Yi menanggapi dengan cepat, tertawa sambil menghindar, tidak membiarkan Gu Yiran berhasil. Karena kamu telah menjadi seorang Taois, ada sesuatu yang perlu kami tanyakan padamu, kata Zhu Junqi. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan para Taois Gunung Mao ini? Jangan tanya dia, aku sudah menjelaskannya tadi, kata Zhang Hui. Kurasa dia ingin ikut campur, katanya dia ingin ikut dengan kalian untuk menangkap orang-orang ini. Itu bagus, kata Zhu Junqi. Kami baru saja mendapat telepon dari kota Pingjiang, yang mengatakan mereka telah menghabisi sekelompok 4 orang, dan mereka tampaknya merupakan anggota penting. Apakah mereka mendapatkan sesuatu selama interogasi? Ini masih berlangsung, hasilnya akan segera keluar. Mereka ingin kita mengirim beberapa orang untuk bergabung dan menghancurkan markas mereka. Baiklah, mari kita atur. Kalian pergi bersama Lin Yi, dan bekerja sama dengan orang-orang di kota Pingjiang untuk menangkap mereka. Tidak masalah. Zhu Junqi menatap Lin Yi, besok kamu tunggu teleponku, aku akan beritahu saat kita berangkat. Oke. Setelah membahas rencana penangkapan, Lin Yi tinggal sedikit lebih lama di kantor cabang sebelum pergi. Awalnya, Lin Yi berencana untuk mengadakan pertemuan, kumpul-kumpul kecil di malam hari, tetapi Zhang Hui dan Gu Yiran memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia harus membatalkannya dan menjadwalkannya untuk hari lain. Meninggalkan kantor cabang, Lin Yi masuk ke mobilnya, siap untuk pulang. Dering. Di tengah perjalanan, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata panggilan dari Qin Han. Saya dengar dari Presiden Ji bahwa Anda sudah kembali. Baru balik kemarin, lupa ngasih tahu kalian. Sialan, kamu nggak punya rasa persaudaraan. Kamu sudah punya istri dan lupa sama saudara-saudaramu. Kemarin pulangnya agak malam, jadi nggak bisa ketemu kalian. Untung aja aku lagi bebas hari ini. Kita berempat bisa nongkrong bareng, nggak usah bawa pasangan. Jangan berlama-lama, datanglah ke restoran barbekyuku. Ada sesuatu yang terjadi di sini, aku ingin kau memeriksanya untukku. Apa yang terjadi? Lin Yi bertanya dengan serius. Tidak bisa dijelaskan lewat telepon, kamu akan mengerti ketika kamu sampai di sini. Kata Qin Han. Gao Tua dan Liang Tua akan segera tiba, hanya kau yang tersisa. Tunggu aku akan segera sampai. Menutup telepon, Lin Yi menginjak gas dan melaju menuju restoran barbecue Qin Han. Saat dia tiba, tempat itu masih ramai dengan aktivitas. Membuka pintu ruang pribadi itu tidak hanya memperlihatkan Qin Han dan yang lainnya tetapi juga beberapa model dan influencer internet. Ini adalah standar untuk pertemuan 4 orang. Halo, Tuan Muda Lin. Melihat Lin Yi masuk, para model dan influencer menyambutnya dengan antusias, dengan 2 orang yang berani duduk tepat di sebelahnya. Apa yang terjadi? Lin Yi langsung ke intinya. Beberapa hari yang lalu, saya pergi ke negara M, dan sekembalinya saya mendapati seseorang telah melamar jalur penerbangan jet pribadi saya. Qin Han mengumpat. Yang lebih menyebalkan lagi, ketika saya memverifikasi informasi dengan mereka malah bilang pemohon memberikan data pribadi yang lengkap. Saya merasa informasi saya mungkin telah dicuri, cepat periksa, sangat meresahkan kalau sampai digunakan oleh orang yang berniat jahat. Lin Yi menggosok dagunya, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Lagi pula,
jalur penerbangan itu digunakan olehnya. Baiklah. Aku akan membantumu memeriksanya, kata Lin Yi dengan canggung. Saudara Lin, kamu benar-benar perlu menyelidiki ini, kata Liang Jinming. Beberapa hari yang lalu, saya dan saudara Qin berkuda, dan asistennya mengantarkan sebuah paket. Coba tebak apa isinya? Apa itu? Itu adalah penghargaan dari Komite Perlindungan Hak-Hak Perempuan Afrika, ucapan terima kasih kepada saudara Qin atas kontribusinya yang luar biasa terhadap persalinan dan persalinan perempuan Afrika tahun lalu. Dan juga, Gao Zongyuan menimpali. Ada penghargaan lain dari Organisasi Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menghargai tindakan heroik saudara Qin dalam menguji vaksin AIDS secara langsung. Sialan, umpat Qin Yu. Menguji vaksin AIDS memang bagus, tapi apa hubungannya kelahiran perempuan Afrika dengan saya? Informasi identitas saya pasti dicuri. Cepat periksa. Baiklah, tak masalah, serahkan saja padaku. Lin Yi mengisi gelasnya dengan anggur, ayo, jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan dan bersulam untuk Bos Qin. Untuk Tuan Muda Qin. Semua orang mengangkat gelas mereka, dan Lin Yi minum dengan perasaan bersalah. Sepertinya dia perlu mencari kambing hitam baru di masa mendatang. Pesta makan malam berakhir lewat pukul 11. Karena dia berencana pergi ke tempat Wang Ying, Lin Yi menolak gagasan pergi ke bar dan malah pergi ke tempat Wang Ying. Ketika pintu terbuka, Wang Ying berdiri di ambang pintu mengenakan gaun tidur rendah hitam. Dadanya yang indah dan kakinya yang indah terekspos, sangat menggoda untuk dikatakan. Lin Yi masuk dan menutup pintu, lalu mengangkat pinggang Wang Ying dengan kedua tangan. Mengenakan sesuatu seperti ini di malam hari, aku curiga kamu punya motif tersembunyi. Tentu saja, atau kamu baru menyadarinya sekarang. Wang Ying memegang leher Lin Yi dan berkata, apakah baju tidur ini terlihat bagus? Rasakan, bukankah ini halus? Lupakan baju tidur, akan lebih mudah untuk merasakan orang tersebut secara langsung. Kalau begitu cepatlah dan cobalah, aku sudah menunggumu sepanjang malam. Lin Yi terkekeh, menggendong Wang Ying kembali ke kamar tidur, melepaskannya, dan melemparkannya ke tempat tidur. Seluruh tubuhnya, bersama dengan dagingnya yang lentur, bergoyang mengikuti gerakan. Untuk konten berikut, harap dukung versi resmi dan lihat dengan berlangganan. Bab 2717. Akulah konsultan khusus. Saat itu sudah lewat pukul 9 pagi, dan Lin Yi belum pulang ke rumah. Adapun alasannya keluar sepanjang malam, dia sudah mengaturnya. Katakan saja mereka berempat pergi ke bar untuk minum kemarin. Hal-hal seperti ini, semua orang cukup familiar, mereka bahkan tidak perlu berkata banyak untuk tahu apa yang harus dilakukan. Lagi pula, setelah menanggung kesalahan selama bertahun-tahun, mereka telah belajar satu atau dua hal. Namun di tengah jalan, Lin Yi menerima telepon dari Zhu Junqi. Kamu ada di mana? Dalam perjalanan, menuju rumah. Jangan pulang dulu, datanglah ke stasiun. Kita sedang bersiap-siap berangkat. Oke. Setelah menutup telepon dengan Zhu Junqi, Lin Yi menelepon Ji Qingyan untuk memberitahu bahwa dia sedang menuju ke stasiun, lalu memutar balik mobilnya. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi berkendara ke kantor cabang Qingshan dan kemudian bertemu dengan Zhu Junqi dan Gu Yiran untuk pergi ke kota Pingjiang. Apakah ada informasi baru di sana? Tanya Lin Yi di tengah jalan. Masih menginterogasi, kata Zhu Junqi. Tapi dari petunjuk yang kita miliki sekarang, organisasi yang menyamar sebagai Taois Gunung Mao ini mungkin lebih besar dari yang kita bayangkan. Jika kita menanganinya dengan baik, ini bisa menjadi pencapaian yang luar biasa. Mengirim kami bertiga saja, apakah tenaganya cukup? Kami hanya membantu dalam hal ini, mereka adalah kekuatan utama, kata Zhu Junqi. Saudaramu Hui secara khusus mengingatkan kita untuk tidak menggunakan mobilmu agar tidak mengganggu mereka dan meninggalkan kesan yang buruk. Aku mengerti, kata Lin Yi sambil terkekeh. Zonghai tidak jauh dari kota Pingjiang, sekitar 110 km. Mereka berkendara selama lebih dari 1 jam dan tiba di kantor cabang Zhonghu di kota Pingjiang. Ketiganya memarkir mobil di pintu masuk, tempat seorang pria dan seorang wanita berdiri. Lelaki itu berusia 40-an, berwajah persegi, bertubuh agak gemuk, dan tampak dewasa, memancarkan aura yang sangat dapat diandalkan. Nama pria itu adalah Liu Qingming, kapten kantor cabang Zhonghu. Orang di sampingnya tampak cukup muda, sekitar 28 atau 9 tahun, dengan rambut pendek, memberikan kesan cerdas dan cerdas. Nama wanita itu adalah Su Ying, anggota kantor cabang Zhonghu. Dengan penampilan seperti ini, wanita itu pastilah primadona polisi cabang Zhonghu. Mengirimnya keluar pasti ada motif tersembunyi. Lin Yi berbisik pada Gu Yiran. Motif tersembunyi apa? Hanya untuk menaungi kamu, kata Lin Yi. Saat ini, saudara Zhu dan aku tidak penting, kau mewakili wajah tim Sinsan. Berdirilah tegak dan tunjukkan sikapmu. Jika di waktu lain, Gu Yiran pasti akan mengabaikan Lin Yi. Tetapi pada saat ini, tampaknya karena kecemburuan wanita dan rasa persaingan yang aneh,
Bu Yiran benar-benar melakukan apa yang disarankan Lin Yi. Melihat keduanya berbisik-bisik, Su Ying tahu Lin Yi sedang membicarakannya, dan raut wajahnya berubah sedikit, berpikir Lin Yi cukup sembrono, meninggalkan kesan yang buruk. Namun, demikian pula, sebagai wanita Tiongkok yang berkemauan keras, Su Ying tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan juga berdiri tegak. Sayangnya, dia tidak sehebat Bu Yiran. Kamu mengalami perjalanan yang sulit, mari kita bicara dari dalam. Oke. Ketiganya disambut di kantor, dan Zhu Junqi dengan lugas bertanya. Saudara Liu, perkenalkan, ini Gu Yiran. Dia meneleponmu sebelumnya, ingat ya? Ya, pekerja yang efisien, jelas tutur katanya, prospek yang bagus. Tim Sinsanmu memang berbakat. Kapten Liu terlalu menyanjung, kata Gu Yiran sopan. Zhu Junqi menoleh ke Lin Yi. Ini Lin Yi, mantan rekan kerjaku. Mantan rekan kerja. Ya, dia sudah mengundurkan diri. Tapi setelah mendengar kasusnya, dia kembali untuk membantu. Kapten Zhu, menurut aturan, ini tidak begitu cocok, kata Su Ying. Apakah wanita ini tidak berpikir jernih? Meskipun melanggar peraturan, tidak ada seorang pun yang peduli dengan masalah ini secara pribadi. Namun dia membicarakannya di depan publik, apakah kecerdasan emosionalnya terlalu rendah? Tidak ada yang tidak pantas. Dia bukan orang luar. Selama kasusnya ditangani dengan baik, sisanya hanya masalah kecil, kata Liu Qingming, menenangkan Lin Yi. Meskipun saya sudah mengundurkan diri, saya berpartisipasi dalam aksi ini sebagai konsultan khusus, jadi jangan salah paham, kata Lin Yi. Konsultan khusus. Su Ying tertegun, dan Liu Qingming sama terkejutnya. Sebaliknya, Zhu Junqi dan Bu Yiran juga tidak memahami peran konsultan khusus Lin Yi. Jujur saja, saya sekarang seorang pendeta Tao di Istana Sanqing di Gunung Longhu, dan penerus ke-96 pendiri Taoisme, Zhang Daoling. Dan orang-orang yang Anda tangkap adalah Taois Gunung Mao, jadi saya hadir sebagai konsultan khusus. Seharusnya itu tidak melanggar aturan apapun, kan? Identitas Lin Yi membuat keduanya terkejut, mereka belum pernah melihat operasi semacam ini sebelumnya. Sebaliknya, Zhu Junqi dan Gu Yiran sudah terbiasa dengannya. Dia adalah tipe orang yang bermain dengan aturannya sendiri. Ini bukan sesuatu yang besar, kata Zhu Junqi. Seperti yang dikatakan Kapten Liu, selama kita menangkap pelakunya, semuanya akan baik-baik saja. Benar sekali, sekarang semua orang sudah ada di sini, kita bisa merencanakan langkah selanjutnya. Tok tok tok. Ketika Liu Qingming sedang berbicara, terdengar ketukan di pintu. Datang. Kapten Liu. Seorang pria muda, berusia 20-an, berambut pendek, tinggi dan bersemangat, masuk. Bagaimana situasinya? Tanya Liu Qingming. Mereka masih tidak bicara, dan bersikeras bahwa mereka tidak menjual obat palsu. Orang-orang ini sangat cerewet, kita perlu menunjukkan satu atau dua hal kepada mereka. Liu Qingming berasumsi mereka akan segera menangkap orang-orang ini, sehingga ia memberitahu Zhu Junqi dan yang lainnya untuk penangkapan berikutnya. Sekarang, orang-orang sudah ada di sini, tetapi dia tidak mendapatkan informasi yang diinginkannya. Hal ini, tanpa terlihat, merupakan pukulan bagi reputasi Liu Qingming. Aku akan pergi melihatnya. Ayo kita pergi bersama. Lagi pula kita kan nggak ada kegiatan lain. Tidak apa-apa. Tidak masalah, kami sering bertemu orang seperti ini. Kelompok itu meninggalkan kantor dan pergi ke ruang interogasi. Di dalamnya ada seorang pria berusia 30-an dengan rambut berminyak yang ditata menjadi sanggul, jelas berpakaian seperti pendeta Tao. Kamu sudah di sini, jadi apapun yang kamu katakan, kamu tidak bisa menghindari hukuman, lebih baik kamu memberitahu kami apa yang kamu ketahui sekarang, agar hukumannya lebih ringan. Kami tidak melakukan apapun, tidak bisakah kalian mengizinkan pendeta Tao berkhotbah? Saya tidak mengatakan itu tidak diperbolehkan, jangan memutarbalikkan kata-kata, kata Liu Qingming tegas. Hilirmu sudah mengekspos dirimu, tidak ada gunanya berdebat sekarang. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tolong jangan salah paham. Mendengar percakapan mereka, Lin Yi dan Gu Yiran bertukar pandang, merasakan orang ini pasti licin. Kasus ini mungkin lebih merepotkan dari yang mereka bayangkan. Bab 2718. Dilema interogasi. Setelah bertukar pandang, tak seorang pun di antara mereka mengatakan apapun lagi, berdiri diam di tempat. Sebelum datang ke sini, Zhang Hui sudah bilang kalau dia di sini hanya untuk membantu, dan semuanya harus diatur sesuai adat setempat. Dia tidak bisa mencuri perhatian mereka. Tentu saja, dalam situasi seperti itu, kita tidak perlu banyak bicara. Serahkan saja semuanya pada mereka. Kapten Liu, biarkan aku yang mengurus ini, kata Su Ying dengan tenang, ekspresinya tenang, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Baiklah, kamu ahlinya di bidang ini. Suruh mereka bicara cepat, waktunya hampir habis. Dipahami. Setelah mengatur interogasi, Liu Qingming mengantar semua orang keluar. Su kecil bisa menangani ini, dia cukup hebat dalam teknik interogasi.
Seharusnya tidak ada masalah. Zhu Junqi hanya mengangguk tanpa mengatakan apapun. Siang harinya rombongan makan siang bersama dan sore harinya mulai memetakan kasus. Dari penuturan Liu Qingming, Lin Yi kemudian mengetahui bahwa ukuran kelompok ini mungkin lebih besar dari apa yang awalnya ia bayangkan. Mereka memiliki pangkalan di kota Zonghai dan Hepingjiang. Keempat orang yang tertangkap di sini hanyalah sebagian dari mereka. Mengenai sifatnya, mereka menyamar sebagai penganut Tao Gunung Mao, menjual obat palsu untuk mendapatkan keuntungan. Kapten Liu, laporannya sudah keluar. Tepat sebelum pulang kerja, seorang pemuda datang sambil memegang beberapa dokumen. Kelompok yang kami tangkap sebelumnya, obat-obatan yang mereka jual mengandung bahan stimulan. Wajah semua orang berubah, menjadi lebih serius. Menjual obat palsu dan menjual obat yang mengandung stimulan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Mereka yang kita tangkap, apakah barang-barangnya ada yang bermasalah? Bukan, hanya obat palsu biasa. Setelah pengujian, kami menemukan harga per pil sekitar 2 sen, tetapi mereka menjualnya seharga 198. Ini juga melanggar peraturan terkait. Lin Yi mendecakkan bibirnya, ini jauh lebih korup daripada Zhang Yufu. Namun, berdasarkan kesaksian para pembeli, mereka mengatakan para penjual menyebut diri mereka Taois Gunung Mao, mengklaim formula rahasia tersebut telah diwariskan selama bertahun-tahun. Jadi, saya menduga mereka yang kita tangkap sebelumnya dan yang kita tangkap kemarin mungkin berasal dari tempat yang sama. Selama kita bisa membuat mereka bicara, kasus ini bisa mencapai kemajuan yang signifikan. Lin Yi mengangguk, menyetujui analisis ini. Baiklah, aku mengerti. Liu Qingming mengakuinya, dan rekannya berbalik dan pergi. Masalah saat ini masih ada di sini, orang-orang ini lebih tangguh dari yang saya bayangkan. Liu Qingming berkata, kami sudah menangkap beberapa orang sebelumnya, dan mereka mengakui semua perbuatannya, tetapi bersikeras bahwa semua itu adalah perbuatan mereka sendiri, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk menggali lebih dalam. Zhu Junqi menyalakan sebatang rokok, menyerahkan satu kepada Liu Qingming, sambil berkata, situasi serupa juga terjadi di pihak kita. Sangat sulit. Dalam arti tertentu, ini belum tentu buruk. Benar. Liu Qingming mengangguk dan berkata, Su kecil benar-benar ahli dalam hal ini, sudah membongkar beberapa tersangka sebelumnya. Kita tunggu saja sebentar lagi, seharusnya segera ada hasilnya. Zhu Junqi mengangguk. Situasi seperti itu biasa terjadi, jadi dia tidak banyak bicara. Lin Yi yang merasa bosan, mulai mengobrol dengan Li Chuhan di teleponnya, merasa paling santai di antara mereka. Setelah sekitar 20 menit, pintu kantor terbuka, dan Su Ying masuk dari luar. Tetapi bahkan sebelum masuk, amarahnya sudah jelas terlihat, hampir meledak. Sialan, orang-orang ini benar-benar minta dipukuli. Apa yang terjadi? Liu Qingming melangkah maju dan bertanya. Mereka menolak mengakui apapun, terus-menerus mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Wajah Liu Qingming tampak tidak baik. Dia telah menaruh harapannya pada Su Ying, tetapi bahkan Su Ying pun kehabisan pilihan. Ini tidak akan mudah. Berapa banyak waktu yang tersisa? Su Ying melihat arlojinya, masih ada 17 jam lagi sampai 48 jam. Semua orang di sini tahu aturannya. Jika tidak ada bukti kuat, mereka hanya dapat menahannya selama 48 jam, jika tidak, mereka harus membebaskannya. Malam ini kami terus-menerus menginterogasi. Saya yakin mereka tidak akan bicara. Kapten Zhu, mari kita hentikan diskusi kita hari ini dan lanjutkan besok setelah ada berita dari interogasi. Baiklah. Setelah mengatur urusan tindak lanjut, Lin Yi dan yang lainnya pergi. Lagi pula, itu adalah wilayah mereka, masalah seperti itu bukan wewenang mereka untuk menanganinya. Meninggalkan gardu induk, Lin Yi meregangkan badan dengan malas. Setelah urusan resmi selesai, ia dapat mengatur waktu pribadinya dengan bebas. Meskipun Gu Yiran adalah seorang wanita, dia cukup kasar, tidak terlalu khusus. Jadi rombongan memilih makan di warung kaki lima. Apa pendapatmu tentang kasus ini? Zhu Junqi bertanya sambil mematikan rokoknya. Ini mungkin lebih serius dari yang dibayangkan. Lin Yi menjawab, cukup banyak yang tertangkap, tapi mereka semua bungkam. Kualitas organisasi dan disiplin mereka mengesankan, sesuatu yang tidak dimiliki organisasi pada umumnya. Menarik sekali, kata Zhu Junqi. Ingat kasus yang kita tangani sebelumnya, saat kita masuk ke desa untuk menangkap orang, bagaimana kamu tampaknya berhasil menangkap cukup banyak orang. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, ingat, ini mungkin mirip. Tapi kekeras-kepalaan mereka mungkin menunjukkan bahwa kepentingan yang terlibat lebih besar dari yang diantisipasi. Mari kita amati situasinya, dengan mereka yang bergantian, hasilnya akan segera keluar. Lin Yi tersenyum, belum tentu. Apa, tidak percaya dengan kemampuan mereka? Dengan profesional berpengalaman seperti mereka, jika Anda tidak serius, itu tidak akan efektif. Pendekatan itu tidak populer lagi sekarang. Jadi, ini mempersulit masalah, itu tergantung pada strategi mereka.
Zhu Junqi mengangguk, dan mereka tidak melanjutkan topik pembicaraan. Ada rencana? Tanya Lin Yi setelah makan malam. Keduanya menggelengkan kepala. Ada rencana untukmu. Karena saya sudah di sini, saya ingin sekali merasakan budaya lokal. Ide bagus, ayo kita pergi bersama. Zhu Junqi setuju. Sekitar setengah jam kemudian, mobil berhenti di sebuah pemandian bernama Pavilion Yulong. Idemu tentang budaya lokal adalah pemandian, tanya Gu Yiran. Apa lagi? Apakah kamu tidak khawatir polisi akan menangkapmu? Seorang pria hebat pernah berkata, menemukan orang-orang normal bukanlah tentang memecahkan kode. Zhu Junqi, Gu Yiran. Pada akhirnya, Gu Yiran tidak pergi. Lin Yi dan Zhu Junqi dengan berani pergi bersenang-senang. Keesokan paginya, Gu Yiran berkendara menjemput mereka sambil membeli sarapan. Saat kembali ke gardu induk, mereka mendapati Liu Qingming dengan ekspresi dingin, dan Su Ying juga tampak tidak senang. Kapten Liu, apa kabar? Belum ada kabar. Diinterogasi sepanjang malam, tapi tidak ada hasil, kata Liu Qingming tanpa daya. Bab 2719. Aku akan menangkap seseorang. Mengapa kita tidak mencobanya? Tanya Zhu Junqi ragu-ragu. Liu Qingming melirik arlojinya, saya khawatir tidak ada waktu lagi. Sudah 48 jam. Jika kita melanjutkan interogasi, itu akan melanggar peraturan. Zhu Junqi memandang Lin Yi dan Gu Yiran. Apa pendapat kalian berdua? Kita benar-benar perlu menginterogasinya. Kalau tidak, perjalanan ini akan sia-sia, kata Lin Yi. Tapi masalahnya, sekarang tidak ada waktu. Jangan khawatir, aku punya caranya. Apa caramu? Su Ying menatap Lin Yi dengan ekspresi menantang. Lanjutkan saja interogasinya. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tapi mereka sudah memproses dokumennya, hendak berangkat. Masing-masing menempuh jalannya sendiri, serahkan padaku. Su Ying masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat 4 orang keluar dengan angkuh dari dalam. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria bersandal dan celana pendek, tampak acak-acakan dan tak terawat. Lin Yi mengenali orang ini dari kemarin, dia sepertinya dipanggil Yang Qingpeng, pemimpin di antara mereka. Saat mereka mendekat, tatapan Yang Qingpeng tertuju pada Su Ying. Sudah kubilang, kami tidak bersalah. Kalian salah orang. Pastikan untuk mencari tahu faktanya sebelum menangkap siapapun lain kali. Kalau sampai terulang lagi, kami akan menuntut kalian. Kau akan menuntutku. Kenapa tidak, kata Yang Qingpeng. Kalian membawa kami ke sini tanpa alasan dan tidak bisa membuktikan kami melakukan kejahatan. Saya curiga kalian punya motif lain. Kakak Yang, jangan ganggu dia. Kita biarkan saja kali ini. Orang yang berbicara adalah kaki tangan Yang Qingpeng, bernama Meng Weigang. 2 orang lainnya masih tertawa, sama sekali tidak menghiraukan Su Ying. Namun dia tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Hadirin sekalian, kami berangkat sekarang. Sampai jumpa. Yang Qingpeng melangkah keluar dengan angkuh, merentangkan tubuhnya dengan malas di depan pintu, dan menyalakan sebatang rokok, seolah-olah sedang mengejek mereka. Zhu Junqi dan yang lainnya berdiri di sana dengan wajah tegas, berharap mereka bisa menendangnya. Saudara Zhu, kalian semua tetap di sini dan istirahat. Saya akan pergi melihat. Oke. Dengan itu, Lin Yi mengikuti Yang Qingpeng keluar. Setelah meninggalkan kantor polisi, mereka berempat naik taksi dan pergi, dan Lin Yi melakukan hal yang sama. Pengemudi, ikuti mobil dengan plat nomor Suez 1AX45. Apa ini? Operasi ekor, kata pengemudi paruh baya itu. Kamu berhasil. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti mereka, tapi jika aku kehilangan mereka, jangan salahkan aku. Aku akan memberimu tambahan 200. Pasang sabuk pengamanmu, aku akan memastikan untuk mengikuti petunjuknya dengan jelas untukmu. Pengemudi itu langsung menginjak gas, tanpa menahan sama sekali. Lin Yi mentransfer 300 yuan melalui teleponnya, jadi ketika mereka tiba di tujuan, dia bisa langsung pergi tanpa membuang waktu. Setelah berkendara sekitar 20 menit, mobil Yang Qingpeng dan yang lainnya berhenti di depan sebuah klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah keluar dari mobil, mereka berempat melihat sekeliling dan kemudian menuju ke klinik. Lin Yi keluar, melirik ke klinik, dan melihat tanda yang tidak jelas, tetapi ada sederet karakter kecil di bawahnya. Warisan milenium, harta karun pengobatan Mao. Bahkan sampai melibatkan pengobatan Mao, siapa tahu mereka punya celana bulu, candanya sebelum masuk ke klinik. Setelah masuk, dia mendapati beberapa orang di dalam, sebagian besar adalah pasien yang menunggu konsultasi, tetapi Yang Qingpeng dan 3 orang lainnya tidak terlihat. Lin Yi yang waspada melihat sekelilingnya, tidak menemukan pintu belakang, yang mana hal tersebut agak menenangkan pikirannya. Anak muda, kamu kesini mau konsultasi. Minta nomor dulu, baru antri di belakang. Si pembicara, yang berdiri di samping Lin Yi, mengenakan jubah Tao, rambutnya diikat, tampak seperti pendeta Tao. Di depannya ada papan nama kecil berisi nama perkenalannya. Lin Yi meliriknya sekilas.
Namanya adalah Zhang Hongde, dengan gelar Taois King Feng, yang mengklaim sebagai keturunan generasi ke-72 dari leluhur Taois Gunung Mao, Gehong. Lin Yi menyeringai, pendekatan membual ini dapat menyaingi Zhang Yufu. Saya tidak di sini untuk berobat, hanya ingin menanyakan sesuatu. Ada apa? Tanya Zhang Hongde. 4 orang yang baru saja masuk, kemana mereka pergi? Mendengar ini, wajah Zhang Dehong tampak tidak senang, mengamati Lin Yi sejenak, merasakan bahwa orang ini tidak sederhana. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan dan belum bertemu ke-4 orang yang Anda sebutkan. Jika Anda tidak ada urusan lain, silakan pergi dari sini dan jangan ganggu konsultasi saya. Kau tidak akan memberitahuku, ya? Bukannya aku tidak mau memberitahumu, aku benar-benar tidak tahu, padahal aku punya banyak pasien. Jangan buang-buang waktuku. Lin Yi hendak mengatakan sesuatu ketika seorang wanita parubaya yang duduk di sebelahnya berkata, Dokter Zhang jarang keluar untuk konsultasi. Jika Anda menunda perawatan kami, bisakah Anda bertanggung jawab? Menghadapi orang-orang yang tidak menyadari hal ini, Lin Yi juga merasa sedikit bingung. Nona, orang ini penipu. Apa kau tidak bisa melihatnya? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Dia keturunan Gunung Mao, seorang guru Tao sejati, dan kau menyebutnya penipu. Yang lain juga ikut bergabung, berpihak pada wanita parubaya itu. Hal ini membuat Zhang Hongde cukup bangga. Tanpa harus menggerakkan jari sedikit pun, pasien-pasien ini dapat menenggelamkan orang di hadapannya dengan air liur mereka. Omong kosong tentang menjadi seorang Master Tao, kata Lin Yi. Perkenalkan, saya seorang pendeta Tao dari Istana Sangqing Gunung Longhu. Berikut identitas saya. Sebagai keturunan sah, orang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Melihat foto sertifikat di ponsel Lin Yi, semua orang sedikit terkejut. Tak seorang pun menyangka lelaki tampan ini ternyata juga seorang pendeta Tao. Hal ini juga mengejutkan Zhang Hongde, tetapi ia tidak cemas. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang. Apa kau iri dengan kemampuan medisku, sampai kau ke sini untuk membuat masalah? Kukatakan saja, menyembuhkan orang butuh bakat sejati. Dengan omong kosongmu itu, kau tidak akan mencapai apapun. Kalau begitu, biar saya tunjukkan seperti apa keterampilan yang sesungguhnya. Lin Yi mengeluarkan serangkaian surat kepercayaan lainnya. Saya dulu kepala bedah kardiovaskular di Rumah Sakit Huasan di Zhonghai dan sekarang wakil presiden Asosiasi Medis Huaxia. Kalau tidak percaya, silakan cek online. Rasanya agak konyol kalau saya iri dengan kemampuan medis Anda, ya. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, semua pasien cukup terkejut dan mengeluarkan ponsel mereka untuk memverifikasi keasliannya. Memang ada informasi tentang orang ini di internet, jadi identitasnya mungkin tidak palsu. Orang-orang saling bertukar pandang, memperlihatkan sedikit keraguan di mata mereka. Dengan adanya pakar seperti itu, orang di hadapan mereka yang bernama Zhang Dehong tampak kurang kredibel. Karena sudah ada ahlinya, ayo kita pergi juga. Kalau sampai kita sakit, tidak akan ada yang mengasihani kita. Sebagai tanggapan, dan di bawah pimpinan satu orang, pasien lain juga mulai pergi satu demi satu. Bahkan wanita parubaya yang sebelumnya berhadapan dengan Lin Yi pun pergi dengan tergesa-gesa. Melihat ini, wajah Zhang Dehong berubah sangat jelek, menampakkan ekspresi jahat. Nak, kau kesini untuk menghancurkan tempatku. Bab 2720. Aku pikir kamu bersalah, jadi kamu memang bersalah. Saya di sini bukan untuk membuat masalah, hanya untuk bertanya tentang beberapa orang. Tidak ada seorang pun di sini, tapi aku katakan padamu, jika kamu hentikan omong kosong itu. Lin Yi mengeluarkan belati dan menekannya ke leher Zhang Dehong. Di mana mereka? Atau aku akan menusukmu sampai mati. Menghadapi belati tajam itu, wajah Zhang Dehong menjadi pucat. Mereka ada di atas. Kenapa kau selalu membuatku menggunakan kekerasan? Itu tidak baik. Sambil berkata demikian, Lin Yi menyingkirkan belatinya dan mengabaikan Zhang Dehong. Meskipun ia mengaku sebagai penganut Tao Gunung Mao, itu tidak cukup alasan untuk menangkap orang secara langsung. Lin Yi melihat sekeliling dan tidak melihat adanya tangga, jadi dia bertanya. Di mana kamu menyembunyikan tangga? Pintu di sebelah apotek adalah yang. Lin Yi langsung berjalan mendekat, membuka pintu merah anggur di sebelahnya, dan bergegas naik ke atas dengan langkah besar. Penataan di lantai 2 sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan tidak ada penataan sama sekali. Kelihatannya lebih seperti ruangan kasar yang dicat putih, dengan sofa usang dan meja lipat di tengahnya. Ada sisa-sisa makanan dan potongan-potongan yang sudah dimakan, dengan lalat berdengung di sekitarnya. Pada saat itu, ada 5 orang di lantai 2. 4 di antaranya adalah Yang King Peng dan kelompoknya, dan 1 orang duduk di sofa, memegang rokok dengan ekspresi serius. Namanya Wang Xiucheng, atasan Yang King Peng dan lainnya. Dia bertanggung jawab atas serangkaian kegiatan di kota Pingjiang. Bos, kami tidak mengatakan apa-apa, Anda harus percaya padaku, kata Yang King Peng. Wang Xiucheng mengangguk, kalau kalian ngobrol, mungkin kalian tidak akan kembali.
Tapi akhir-akhir ini banyak sekali kejadian, jadi tempat ini sudah tidak aman lagi. Ayo berkemas dan pergi dari sini secepatnya. Mengerti. Tapi pada saat itu, suara Lin Yi terdengar. Saya baru saja tiba, mengapa saya harus pergi? Nada menggoda itu membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka tiba-tiba berbalik dan melihat Lin Yi datang dari bawah. Itu kamu. Wajah Wang Xiucheng berubah, dan firasat buruk muncul. Siapa dia? Dia seorang polisi. Yang Qingpeng memelototi Lin Yi, kau benar-benar melacak kami. Berurusan dengan orang keras kepala sepertimu tentu membutuhkan metode khusus, kata Lin Yi sambil tersenyum. Aku sudah melacakmu sampai ke sini, bukankah seharusnya kau menunjukkan rasa hormat dan memberitahuku apa yang kau ketahui? Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang Qingpeng menenangkan diri. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi orang yang cukup licik. Dia tahu betul bahwa tanpa bukti, polisi tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Asal dia tidak mengatakan apapun, dia tidak akan mendapat masalah. Aku tahu kalian residivis, trik-trik di kantor polisi mungkin lebih kalian pahami daripada aku, jadi dengan metode konvensional, kalian pasti tidak akan bicara. Karena cara lunak tidak akan berhasil, kita akan bertindak keras. Mereka berlima memperhatikan Lin Yi dengan hati-hati. Tiba-tiba, Wang Xiucheng, yang sedang duduk di sofa, tampak memikirkan sesuatu dan segera berlari ke jendela untuk melihat ke bawah. Apakah kamu datang ke sini sendirian? Lagi pula, ini pekerjaan yang sia-sia. Terlalu banyak orang akan menyebabkan kesalahan, jadi aku datang sendiri, kata Lin Yi dengan tenang. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang Qingpeng dan 3 orang lainnya berdiri di samping Wang Xiucheng, ekspresi mereka tidak sepanas sebelumnya. Wajah Wang Xiucheng sedingin es, memperhatikan Lin Yi. Tanpa bukti, jangan bicara sembarangan. Kalau mau tangkap kami, tolong tunjukkan surat perintah. Kalau tidak, kalian melanggar hukum dengan sengaja. Maaf, aku tidak punya apa-apa, kata Lin Yi. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda tidak bekerja sama, kami akan bertindak keras, bagaimana memilihnya terserah Anda. Kelima orang itu tampak tidak hebat. Jika mereka punya pilihan, mereka tidak akan membuang-buang kata-kata. Tetapi orang di depan mereka ini berbeda. Dia seorang polisi, jika mereka mengambil tindakan terhadapnya, bahkan jika mereka menang, mereka tetap melanggar hukum, maka masalahnya akan menjadi serius. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dari tangga. Dengan cepat, semua orang melihat Zhang Dehong berlari dari bawah. Dia bukan polisi, cepat tangani dia dan keluar dari sini. Bukan polisi. Ekspresi mereka berubah lagi, memperlihatkan sedikit kegembiraan. Dia sendiri yang mengatakannya di lantai bawah. Zhang Dehong terengah-engah dan berkata, dia seorang dokter, bukan polisi sama sekali. Wang Xiucheng menatap Yang Qingpeng, apa yang terjadi di sini? Ini. Yang Qingpeng juga tercengang, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kami memang melihatnya di kantor polisi, jadi kami pikir dia polisi. Wang Xiucheng menyipitkan matanya, sekali lagi memfokuskan pandangannya pada Lin Yi. Jadi kamu bukan polisi. Wang Xiucheng cerdas, kata-katanya dimaksudkan untuk menguji Lin Yi. Selama identitasnya terkonfirmasi, sisanya akan lebih mudah ditangani. Jadi bagaimana, apa kau pikir hanya karena aku bukan polisi, aku tidak bisa menangkapmu? Mendengar ini, sudut mulut Wang Xiucheng menampakkan senyum dingin. Aku heran kenapa tidak ada polisi di lantai bawah, hanya kamu sendiri, ternyata kamu bukan polisi sama sekali. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Hehe. Wang Xiucheng mencibir dan berkata, kami tidak bertindak lebih awal karena kami khawatir dengan identitasmu. Aku memberimu kesempatan sekarang. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, saat kami bergerak, kau harus meninggalkan tempat ini sambil berbaring. Meninggalkan dalam keadaan berbaring. Belum tentu. Sialan, sok jagoan, iya. Aku bakal bunuh kamu hari ini. Lakukan. Dengan lambaian tangan Wang Xiucheng, Yang Qingpeng dan 3 orang lainnya bergegas menuju Lin Yi. Suara mendesing. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Yang Qingpeng. Sambil berteriak, Yang Qingpeng terlempar keluar, menghantam orang lain, dan jatuh ke tanah tak bergerak. 2 sisanya tidak bernasib lebih baik. Beberapa detik kemudian, mereka mengerang di tanah, tidak mampu berdiri. Ini. Melihat keterampilan Lin Yi, wajah Wang Xiucheng menjadi gelap. Dia tidak menyangka Lin Yi begitu tangguh. Sialan, aku akan membunuhmu hari ini. Wang Xiucheng mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusukkannya ke arah Lin Yi. Lin Yi menghindari belati Wang Xiucheng, lalu memukul perutnya dengan kail. Ah! Jeritan yang menyedihkan. Wajah Wang Xiucheng memucat, belatinya jatuh ke tanah, dan dia kehilangan kesadaran, hampir pingsan. Bagaimana ini mungkin? Melihat kelima orang itu tergeletak di tanah, Zhang Dehong yang datang untuk melapor, linglung dan butuh waktu lama untuk pulih.
Bagaimana mungkin aku bisa melupakanmu, nanti aku akan mengajakmu menemani mereka. Saya tidak melakukan apapun, mengapa Anda menangkap saya? Ini bukan tentang apakah kamu melakukannya atau tidak, kata Lin Yi. Ini tentang penilaianku bahwa kamu bersalah, jadi, kamu bersalah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.